Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Bapak Rizal Zayalani. Yang saya hormati, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Safitri dengan NIM 0322063 akan menjelaskan tentang pengembangan strategi ke pasar internasional. Adapun pokok pembahasan kali ini, yang pertama, definisi globalisasi dan tahapan globalisasi, yang kedua, keuntungan dan hambatan dalam melakukan globalisasi, yang ketiga, rangka integrasi responsiveness, yang keempat, keunggulan bersaing negara, dan yang terakhir, implikasi globalisasi bagi pemimpin strategis. Yang pertama ada definisi globalisasi. Globalisasi merupakan proses terintegrasinya perusahaan dan pasar menjadi saling terkoneksi. Pada dasarnya globalisasi ini hanya terjadi pada bidang ekonomi, bukan bidang politik. Globalisasi dimungkinkan dengan menurunnya hambatan perdagangan dan investasi dan didukung adanya kemajuan telekomunikasi, terutama bidang informasi dan teknologi, serta pengurangan biaya transportasi. Selanjutnya ada sejarah tahapan globalisasi. Yang pertama, globalisasi 1.0 terjadi tahun 1900 sampai 1941. Tahapan ini berlangsung sampai dengan terjadinya Perang Dunia Kedua. Pada periode itu, pada dasarnya semua fungsi bisnis penting berada di negara asal. Jadi, katakanlah negara Inggris akan memproduksi di negaranya Inggris, kemudian produk tersebut didistribusikan ke negara-negara. Di sini biasanya hanya operasi penjualan dan distribusi yang terjadi di luar negeri. Tahap kedua globalisasi 2.0 tahun 1945 sampai 2000. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, muncul fokus pada bisnis. Pasca perang itu terjadi perbaikan infrastruktur dan ekonomi di seluruh dunia. Dari tahun 1945 hingga akhir abad ke-20, MNC tersebut mulai mengkopi bisnis mereka yang semula ada di perusahaan di dalam suatu negara, dikopi ke beberapa negara, fungsi-fungsi bisnisnya. Misalnya Unilever yang didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin Uni atau Belanda dan produsen sabun Lever Brothers atau Inggris ada di suatu negara dengan pusatnya di Belanda, mengkopi bagian fungsi bisnisnya itu di Indonesia. Selanjutnya ada globalisasi 3.0. Tahap ketiga berlangsung pada abad ke-21. Di sini ada peristiwa besar sejak tahun 2001 yaitu masuknya Cina ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia yang kita sebut World Trade Organization atau WTO. Tujuan WTO adalah untuk membantu perusahaan-perusahaan dan negara-negara ini menjadi lebih terbuka sehingga terjadi perdagangan bisnis antar negara dengan lebih lancar dengan mengurangi berbagai hambatan tarif ataupun hambatan perdagangan lainnya. Di sini MNC yang telah menjadi garda terdepan globalisasi telah menjadi kolaborasi jaringan global seperti yang terjadi di industri otomotif. Selanjutnya ada globalisasi 3.1, ditandai sebagai era retrenchment atau penghematan dimulai dari tahun 2008 ketika terjadi keuangan di Amerika yang kemudian menjalar ke seluruh dunia. Ada beberapa peristiwa yang disebut Black Swan Event. Istilah ini untuk menggambarkan bahwasanya mayoritas angsa berwarna putih, namun ada kejadian-kejadian tertentu ternyata ditemukan adanya angsa hitam. Hal ini bermakna bahwa sesuatu yang tidak mungkin telah terjadi dan memiliki dampak yang tinggi. Pada tahun 2008, Amerika Serikat mengalami guncangan ekonomi yang ditandai dengan dilikuidasinya salah satu firma keuangan besar di dunia yaitu Lehman Brothers. Apa yang terjadi di Amerika Serikat ternyata berdampak ke berbagai negara mulai dari Uni Soviet, Eropa, dan selanjutnya menyebar ke seluruh dunia. Selanjutnya ada keuntungan dan hambatan dalam melakukan globalisasi. Yang pertama ada keuntungannya. Yang pertama tentu mendapatkan pasar yang lebih besar sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kedua, mendapatkan akses ke input biaya rendah. Misalnya bahan baku berbiaya rendah ataupun tenaga kerja berbiaya rendah dan mengembangkan kompetensi baru. Perusahaan MNC yang melakukan go internasional akan memperoleh yang namanya skala ekonomis dan economic of scope. Hal ini berarti skop pasar menjadi lebih luas. Perusahaan yang mendasarkan keunggulan kompetitif mereka pada skala ekonomi dan skop ekonomi memiliki intensif untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar. Karena ini akan memperkuat keunggulan bersaing perusahaan tersebut
Dan yang ketiga, kemudian keunggulannya mengembangkan kompetensi baru. Beberapa MNC mengejar strategi global untuk mengembangkan kompetensi baru. Motivasi ini sangat menarik bagi perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi. Perusahaan-perusahaan ini membuat investasi langsung sebagai bagian dari komunitas pembelajaran yang berada di wilayah tertentu. Selanjutnya, ada hambatan bila mana perusahaan menjadi MNC, yaitu satu, kewajiban di negara yang berbeda. Ketika perusahaan memutuskan ekspansi ke pasar internasional, berarti perusahaan pusat akan mendirikan anak perusahaan di berbagai negara. Yang kedua, kehilangan reputasi. Perlu diingat bahwa salah satu aset yang paling berharga perusahaan adalah masalah reputasi. Reputasi itu termasuk dalam hal inovasi, layanan pelanggan, ataupun reputasi merek. Yang ketiga, masalah kekayaan intelektual. Industri perangkat lunak, film, dan musik di berbagai negara banyak mengalami pelanggaran hak cipta karena lagu-lagu, film, dan software itu dibajak. Ini adalah salah satu risiko kalau perusahaan beroperasi secara global. Selanjutnya ada rangka integrasi responsiveness. Perusahaan dapat masuk ke pasar internasional melalui berbagai modus. Tentu saja pemilihan modus untuk masuk ke pasar internasional sangat terkait dengan biaya investasi dan kontrol yang dimiliki oleh perusahaan. Gambar di atas menyajikan berbagai modus perusahaan dalam go internasional yang menjadi dua kontinum kiri dan kanan. Pada kontinum kiri, perusahaan menjadi eksportir, yakni bila masuk dengan cara menjadi eksportir, berarti di sini perusahaan mengutamakan biaya rendah, namun konsekuensinya kontrol terhadap pasar di luar negeri juga rendah. Perusahaan tidak bisa melakukan penyesuaian produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Pada ekstrem kanan, perusahaan melakukan akuisisi ataupun investasi secara langsung, yakni membuat investasi perusahaan menjadi besar di negara-negara yang dituju tersebut. Namun, kontrol atas perusahaan tersebut menjadi tinggi. Pilihan mana yang diambil tentu harus mempertimbangkan biaya dan manfaat. Pada saat perusahaan memutuskan masuk ke pasar internasional, maka perlu dipertimbangkan apakah perusahaan harus menekankan biaya atau menyesuaikan produk dengan selera lokal. Pengurangan biaya dapat dicapai melalui standarisasi produk. Jadi, produk yang dibuat di negara asal itu ketika dijual di pasar luar negeri adalah produknya sama persis, sehingga biaya bisa rendah. Bila mana perusahaan melakukan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal, maka biaya akan bertambah. Selanjutnya ada rangka integrasi inversiveness yang kedua. Sumbu horizontalnya adalah bagaimana perusahaan menyikapi atau respon terhadap kebutuhan masyarakat lokal, sementara sumbu vertikalnya sebagaimana terkait dengan penurunan biaya. Bila mana perusahaan tidak terlalu melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal, kemudian tekanan untuk melakukan pengurangan biaya juga rendah, maka dapat dilakukan strategi internasionalisasi. Contohnya seperti motor Harley Davidson itu tidak melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal. Hal itu juga dilakukan Rolex dan Starbucks. Kemudian, strategi multidomestik. Pada strategi multidomestik ini, isu tentang pengurangan biaya rendah, sementara tekanan untuk menyesuaikan pada kebutuhan lokal bersifat tinggi. Contohnya, perusahaan dengan menggunakan strategi pada kuadran ini adalah Nestle. Nestle itu di setiap negara memiliki produk yang berbeda-beda antar negaranya. Pada kasus ini, Nestle tidak menghadapi tekanan untuk melakukan pengurangan biaya, namun tuntutan atas kebutuhan lokalnya tinggi. Selanjutnya, beralih ke strategi transnasional, yakni tekanan pengurangan biaya sangat tinggi dan pada saat yang sama responsibilitas terhadap kebutuhan lokal juga tinggi. Contohnya P&G, yakni harus membuat produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal tertentu, misal shampoo di Amerika dengan shampoo di wilayah tropis seperti Indonesia, ada perbedaan kandungannya. P&G juga mendapat tekanan untuk melakukan pengurangan biaya sehingga sempat keluar dari Indonesia kemudian memindahkan pusat produksinya ke Thailand. Kemudian yang terakhir ada kuadran standarisasi global, yakni tekanan untuk pengurangan biaya tinggi sementara tuntutan untuk penyesuaian terhadap kebutuhan lokal rendah. Contohnya Lenovo, yang produk-produknya tidak perlu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, karena laptop itu standarnya sama di seluruh dunia. Yang dihadapi Lenovo adalah bagaimana pengurangan biaya sehingga mampu bersaing dengan laptop-laptop di seluruh dunia. Selanjutnya ada keunggulan bersaing negara. Michael Porter mengembangkan kerangka untuk menjelaskan keunggulan bersaing suatu negara yang disebut Porter Diamond of Nation Competitive Advantage.
Faktor yang pertama adalah kondisi faktor input yang menggambarkan anugerah yang dimiliki suatu negara dalam hal alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Faktor penting lainnya termasuk pasar modal, kelembagaan yang mendukung, universitas dengan kemampuan riset yang tinggi, dan infrastruktur publik. Menariknya, ternyata sumber daya alam seringkali tidak dibutuhkan untuk menghasilkan perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia. Beberapa negara dengan sumber daya yang cukup seperti Afghanistan, Iran, Irak, Rusia, Arab Saudi, dan Venezuela. Namun negara tersebut bukan rumah bagi perusahaan-perusahaan MNC kelas dunia. Sebaliknya, negara-negara yang kekurangan sumber daya alam seperti Denmark, Finlandia, Israel, Jepang, dan Singapura lah yang seringkali mengembangkan sumber daya manusia kelas dunia untuk mengatasi kekurangan sumber daya bahan baku tersebut. Akibatnya dapat dilihat di sini ternyata keunggulan kompetitif itu lebih penting diciptakan oleh yang namanya modal manusia dan pengetahuan, bukan hanya bahan baku. Faktor berikutnya terkait dengan kondisi permintaan. Kondisi permintaan adalah karakteristik permintaan di pasar domestik suatu negara. Di sini pasar negara sendiri yang memiliki karakteristik pelanggan rumit akan meminta perusahaan menghasilkan produk dengan standar penciptaan nilai yang tinggi dan pengendalian biaya yang bagus. Hal ini akan mampu menghasilkan perusahaan-perusahaan kelas dunia. Contohnya di Jerman yang masyarakatnya adalah masyarakat yang sophisticated dalam hal teknologi permobilan. Masyarakat akan menuntut mobil-mobil yang dihasilkan di Jerman dengan standar yang tinggi dan biaya yang harus terkontrol. Dampaknya, permintaan domestik di Jerman yang sophisticated itu membuat produsen-produsen mobil di Jerman menjadi perusahaan-perusahaan kelas dunia yang memenangi persaingan di era globalisasi. Berikutnya adalah faktor intensitas persaingan. Di sini perusahaan yang di negaranya terdapat persaingan yang sangat tinggi, maka akan cenderung menjadi perusahaan yang juga unggul di persaingan global. Contohnya juga seperti mobil di Jerman, kalau perusahaan itu intensitas persaingan tinggi di dalam negeri, maka perusahaan akan cenderung sukses bersaing di luar negeri. Kemudian, faktor terakhir adalah industri pendukung dan terkait. Suatu negara yang memiliki industri pendukung dan pasar internasional terkait yang mendukung bisnis itu akan menjadi jauh lebih baik. Contohnya, Swiss yang memanfaatkan kepemimpinan dalam hal bidang kimia dan farmaseutika. Di Swiss, semua industri yang ada mendukung perusahaan-perusahaan farmasi di Swiss untuk menjadi perusahaan-perusahaan berskala global. Ketersediaan barang pelengkap terbaik yaitu perusahaan yang menyediakan barang atau jasa yang mengarahkan pelanggan untuk lebih menghargai penawaran perusahaan. Ketika keduanya digabungkan akan semakin memperkuat keunggulan kompetitif suatu negara. Selanjutnya ada implikasi globalisasi bagi pemimpin strategis. Hal yang harus dipertimbangkan ketika memperluas pasar keluar pasar domestik adalah masalah jarak. Definisi jarak itu tidak hanya jarak geografis, namun juga meliputi jarak bagi, yaitu jarak budaya, jarak administrasi terkait tentang peraturan-peraturan hukum dan syarat-syarat di suatu negara, kemudian jarak geografis yang akan berdampak pada biaya pengiriman dan jarak ekonomi. Seperti yang ada pada tabel, ada jarak budaya, administrasi dan politik, geografi dan ekonomi. Seperti di jarak antar negara akan meningkat bila misalnya berbeda bahasa etnis, agama, norma sosial, dan kedudukan, kurangnya jaringan sosial dan konektivitas etnis, dan kurangnya percaya dan saling hormat. Dalam administrasi dan politik, seperti ketiadaan blok perdagangan, ketiadaan mata uang bersama, hubungan politik dan moneter, ketiadaan ikatan kolonial, goncatan politik, dan lembaga keuangan dan hukum yang lemah. Dalam geografinya ada kekurangan batas bersama, akses jalan air, transportasi yang memadai atau hubungan komunikasi, jarak yang jauh, dan perbedaan iklim dan zona waktu. Dalam faktor ekonomi, perbedaan pendapatan konsumen, perbedaan biaya dan kualitas dari sumber daya manusianya, keuangan dan sumber daya alam, dan ada perbedaan informasi dan pengetahuan. Jika industri atau produk yang terpengaruh seperti dengan pada budayanya dengan isi linguistik yang tinggi terkait dengan identitas kebangsaan atau agama dan membawa image suatu bangsa dengan asosiasi tertentu. Pada bagian administrasi dan politik, seperti bahan
kebutuhan pokok atau listrik, membangun reputasi bangsa, atau sangat penting untuk keamanan nasional. Pada bagian geografi seperti semen atau rapuh atau mudah rusak, dan juga di mana komunikasi sangat penting. Dan dalam faktor ekonomi, di mana permintaan bervariasi karena pendapatan seperti mobil, dan di mana tenaga kerja dan biaya lainnya menjadi penting seperti tekstil. Kesimpulannya, globalisasi dimungkinkan dengan menurunnya hambatan perdagangan dan investasi, sehingga mengurangi biaya untuk melakukan bisnis. Salah satu pendorong utama globalisasi adalah memperluas pasar dalam rangka mencapai skala ekonomis. Adanya keuntungan dan hambatan membuat tantangan baru untuk setiap perusahaan dan manajemen perusahaan, yang dimana perusahaan harus mempersiapkannya sebelum masuk ke pasar global agar tujuan perusahaan bisa dicapai dengan memperhatikan resikonya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.